Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya VG Ediluis Pelana, NPM 183101167, Program Studi Kedokteran Umum. Di sini saya akan menyampaikan dakwah singkat mengenai Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana segala rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan umur panjang, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah sanggup dipertemukan lagi dengan hari raya kemenangan umat Islam, yakni Hari Raya Idul Adha. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, dengan datangnya Hari Raya Idul Adha kali ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kita semua hidayah untuk lebih bisa mendekatkan diri kepadanya selaku Tuhan semesta alam. Mari kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kelak kita diberikan keselamatan di akhirat. Di Hari Raya Idul Adha, para umat muslim yang dari sisi ekonomi mempunyai kemampuan untuk diserukan kepada mereka untuk melaksanakan kurban. Kurban sendiri berasal dari bahasa Arab yang diartikan penyembelihan, mempunyai nilai bersejarah dalam Islam. Dan masyarakat Islam melaksanakan kurban setiap setahun sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," yang artinya, marilah dirikan sholat, alasannya ialah Tuhanmu, dan berkorbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Yang dimaksud berkorban di sini adalah menyembelihan binatang korban dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai kelapangan atau kejembaran rezeki bisa untuk berkurban, tetapi tidak melakukannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke musola kawasan kami beribadah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah, binatang kurban yang disembelih dengan hati yang lapang dada, itu kelak di hari simpulan akan ditimbang darahnya, tanduknya, bulunya, dan semua anggota tubuhnya, sekaligus akan menjadi saksi baginya. Rasulullah pun bersabda, yang artinya, sembelilah kurban dan senangkanlah hatimu. Sesungguhnya orang muslim yang menghadapkan hewan-hewan sembelihannya ke kiblat, maka darah binatang itu, tanduknya, dan bulunya semua mereka merupakan kebajikan yang akan ditimbang pada hari kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah, menyembelih binatang kurban itu mengandung dua aspek perwujudan, antara lain yaitu aspek ukhudiyah atau peribadatan dan aspek masyarakat. Dilihat dari aspek ukhudiyah atau peribadatan, yaitu berbakti dan mendekatkan diri kepada Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan asal kata korban, yaitu qoroba, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai imbangan pendekatan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersahabat pula kepada orang-orang yang melaksanakan berkorban, dan Tuhan akan melipat gandakan pahalanya di alam abadi kelak. Dilihat dari aspek kemasyarakatan, karena dengan melaksanakan korban dan membagi-bagikan dagingnya, itu akan berkembanglah pendekatan sesama manusia. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, dalam sejarah Islam, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, terdapat dua insiden dilakukannya ritual korban, yaitu pada Habil dan Qabil, putra dari Nabi Adam alaihissalam, serta dikala Nabi Ibrahim akan mengorbankan Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Habil dan Qabil dikisahkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27, yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil. Berdasarkan yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dalam yang lain,
yaitu Qabil. Ia berkata, Qabil, aku niscaya membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya mendapatkan korban dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, diterangkan dalam Al-Quran, Allah memberi perintah kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk mempersembahkan Ismail. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail mematuhi perintah Allah tersebut dan sempurna dikala Ismail akan disembelih, Allah kemudian menggantikannya dengan seekor domba. Dipetik dari surat Al-As-Saffat ayat 102-107 yang artinya, maka tatkala anak itu hingga pada umur sanggup berusaha gotong royong Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya saya melihat dalam mimpi bahwa saya menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kau akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi akhir kepada orang-orang yang baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 102-107. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu apabila kita diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa disisihkan untuk membeli binatang untuk disembelih pada hari raya Idul Adha. Demikian yang sanggup saya sampaikan. Semoga pidato singkat ini mempunyai kegunaan bagi para hadirin sekalian dan bermanfaat bagi saya pribadi. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.